Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Di sela rutinitas kita, jangan lupa untuk selalu memperkaya ilmu dan pengetahuan kita. Kami harap beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok yang kami sajikan juga menjadi pilihan Anda dalam mengikuti perkembangan zaman. Bersama saya Andy Chiu, inilah Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Data industri terbaru menunjukkan bahwa sektor industri ringan Tiongkok telah mengalami pertumbuhan yang kuat pada paruh pertama tahun ini, yang diuntungkan oleh peningkatan konsumsi yang stabil dan optimalisasi serta peningkatan berkelanjutan struktur industri. Data dari Dewan Industri Ringan Nasional Tiongkok menunjukkan bahwa dalam 6 bulan, nilai tambah untuk perusahaan di atas ukuran yang ditentukan di industri ringan tersebut meningkat sebesar 5,3% dari tahun sebelumnya. Perusahaan di atas ukuran yang ditentukan mengacu pada perusahaan dengan pendapatan tahunan dari operasi bisnis utama sebesar 20 juta yuan atau sekitar 44,3 miliar rupiah atau lebih. Pimpinan Dewan Industri Ringan Nasional Tiongkok memuji perluasan tersebut karena berbagai langkah sukses yang telah dilakukan pemerintah Tiongkok di tingkat nasional. Di sisi produksi, di antara 91 produk industri ringan utama yang dihitung oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok, output dari 66 produk atau sekitar 72% dari kategori produk mencatat peningkatan. Di antara mereka, output dari 18 produk seperti AC dan sel surya mempertahankan pertumbuhan 2 digit. Di sisi konsumsi, pada paruh pertama tahun ini, penjualan eceran dari 11 kategori produk industri ringan hampir mencapai 3,8 triliun yuan atau sekitar 8.413 triliun rupiah, yang mencakup hampir 16% dari total penjualan eceran barang konsumsi, meningkat 4,4% dari tahun sebelumnya. Ekspor produk industri ringan Tiongkok juga tetap tangguh dengan ekspor peralatan rumah tangga dan furnitur tumbuh pada tingkat lebih dari 10%. 今年以来，在一系列稳增长、扩内需、促消费的政策的推动下，轻工业经济运行回升向好，生产较快增长，市场稳步扩大，盈利水平提升，投资大幅增加，新质发展，动能增强。 Masih tentang berita ekonomi, menurut Biro Pos Negara Tiongkok, sektor kurir Tiongkok mencatat volume pengiriman melebihi 100 miliar paket beberapa waktu lalu, yang berarti 71 hari lebih awal dari capaian tahun 2023, dengan volume bisnis dan pendapatan rata-rata bulanan mencapai rekor tertinggi. Biro tersebut mengatakan tonggak sejarah itu terjadi di tengah ekspansi bisnis kurir yang sedang berlangsung. Sepanjang tahun 2024, volume paket bulanan rata-rata telah melampaui 13 miliar paket, dan pendapatan bisnis bulanan rata-rata sektor itu telah mencapai 100 miliar yuan atau sekitar 221 triliun rupiah. Pasar kurir mengalami pertumbuhan yang pesat di wilayah tengah dan barat Tiongkok, dengan peningkatan infrastruktur di seluruh industri, koneksi yang lebih efisien antara tempat asal dan pasar konsumen, logistik rantai dingin yang lebih terintegrasi, dan arus paket dua arah di daerah pedesaan. Data terbaru menunjukkan bahwa volume pengiriman di daerah pedesaan Tiongkok telah meningkat 10 kali lipat dalam dekade terakhir. Sejauh ini, Tiongkok telah membangun lebih dari 1.200 pusat layanan pengiriman umum tingkat kabupaten dan lebih dari 300.000 stasiun layanan logistik pengiriman komprehensif tingkat desa yang membentuk sistem logistik pengiriman pedesaan yang relatif lengkap. 农村寄递物流体系加快建设，服务多样化发展，便捷高效的寄递服务网络逐渐成为促进城乡产品流通的重要渠道。 随着我国经济回升向好，消费需求保持活跃，快递业积极拓展进场服务、旅游服务、赛事服务等发展新领域，市场规模稳步扩张，凸显出我国快递市场的繁荣活跃和发展质效的不断提升，更折射出我国经济发展的活力与韧性。 Tiongkok telah menyelesaikan survei komprehensif sumber daya plasma nutfah pertanian pada paruh pertama tahun 2024 yang membuka jalan bagi industri benih dan plasma nutfah hewan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan pasokan dengan rencana strategis untuk memperkuat kemandirian dan kendali atas sumber daya plasma nutfah pada tahun 2025.
Sumber daya plasma nutfah, yakni materi genetik yang digunakan untuk pengembangbiakan hewan atau tumbuhan, merupakan aset strategis yang penting untuk memastikan pasokan biji-bijian dan produk pertanian penting lainnya yang stabil dan aman. Sumber daya plasma nutfah pertanian terutama mencakup tanaman pangan, ternak, unggas, dan spesies akuatik. Menurut Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan, Tiongkok telah membuat langkah signifikan tahun ini dengan memprioritaskan varietas pertanian yang sangat dibutuhkan. Tiongkok telah mengintensifkan upaya untuk mengidentifikasi sumber daya plasma nutfah secara akurat, mengembangbiakan varietas baru, mendukung perusahaan benih terkemuka, dan memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual dalam industri benih. Beragam inisiatif itu telah menghasilkan pencapaian mendasar dan penting dalam merevitalisasi industri benih. Pada paruh pertama tahun ini, perlindungan sumber daya plasma nutfah Tiongkok mencapai terobosan bersejarah dengan selesainya survei umum sumber daya plasma nutfah pertanian. Survei tersebut mengumpulkan 139.000 sampel plasma nutfah tanaman baru dan 1,19 juta materi genetik ternak dan akuatik. Bersama dengan sumber daya yang sebelumnya diawetkan, Tiongkok kini memiliki koleksi sumber daya plasma nutfah pertanian terbesar di dunia. 国家作物种子资源新库和海洋渔业种子资源库已经全面投入运行，畜禽种子资源新库和淡水渔业种子资源库明年也将建成。我国农业种子资源战略保存能力将进一步提升，可以满足未来30到50年的发展需求。 Inovasi dalam industri plasma nutfah hewan Tiongkok juga telah mengalami kemajuan. Pada akhir Juni 2024, ayam pedaging bulu putih domestik dan udang putih Pasifik telah menguasai lebih dari 25% dan 35% pasar masing-masing, yang menunjukkan berkurangnya ketergantungan pada sumber impor secara bertahap. Sementara itu, industri benih telah mengalami kemajuan pesat dalam sejumlah varietas termasuk kedelai dengan kadar minyak dan hasil tinggi, serta jagung untuk penanaman rapat, serta varietas yang dapat dipanen dengan mesin dan toleran garam. 下一步，我们将锚定种业科技自立自强、种源自主可控的目标，加快推进种业振兴行动，确保到2025年再取得一批标志性成果，努力实现种业振兴由多点突破向整体提升的转变。 Tiongkok mengambil langkah-langkah strategis untuk membantu wisatawan asing memanfaatkan sepenuhnya opsi pembayaran yang nyaman setelah lonjakan pariwisata pada paruh pertama tahun 2024. Upaya yang lebih besar dilakukan untuk memastikan wisatawan internasional memiliki akses ke layanan keuangan dan konektivitas yang lebih lancar di seluruh negeri. Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Tiongkok meningkat lebih dari 150% pada paruh pertama tahun ini, didorong oleh penerapan serangkaian kebijakan bebas visa untuk banyak negara, dengan lebih dari 14,6 juta kedatangan asing tercatat di pelabuhan masuk Tiongkok. Banyak dari mereka yang datang menikmati opsi pembayaran yang semakin nyaman yang tersedia di Tiongkok. Dengan pembayaran seluler telah menjadi hal yang wajar seperti bernapas. Dengan tingkat penetrasi pembayaran seluler tertinggi secara global, Tiongkok menawarkan pengalaman pembayaran yang lancar yang dapat mengejutkan banyak pendatang baru yang lebih terbiasa mengeluarkan uang tunai dan kartu. Di kota Chengdu yang populer di barat daya Tiongkok, opsi pembayaran baru telah memudahkan tamu internasional untuk bertransaksi. Misalnya, pusat layanan pembayaran terpadu bagi pengunjung asing telah didirikan di Bandara Tianfu yang menawarkan berbagai layanan seperti penukaran uang tunai, rekening kartu bank, dan kartu SIM Tiongkok. Di jalanan Chengdu yang ramai, para pengunjung asing berbagi pengalaman mereka tentang pembayaran di Tiongkok. Sebagian mengatakan bahwa mereka tetap menggunakan uang tunai, sementara yang lain menggunakan aplikasi terkemuka WeChat dan Alipay. We pay everything with Alipay and WeChat Pay. Yes. I love it. Yeah, you love we it. We love it. Through WeChat, carrying cash, all of this is like, as Chinese say, 太麻烦. You want to buy food, you want to pay your electricity bills, water bills, you want to do banking transactions, everything is at one place. Pada bulan Maret 2024, Bank Rakyat Tiongkok merilis panduan pembayaran yang berisi instruksi teks dan gambar tentang penggunaan kartu bank, uang tunai,
pembayaran seluler, dan yuan digital atau e-CNY untuk membantu warga negara asing mengatasi kesulitan pembayaran di Tiongkok. Sebelumnya, pembayaran kartu asing dapat terbukti rumit di titik penjualan dengan banyak pihak seperti penerbit kartu luar negeri, grup kartu internasional, dan perusahaan pembayaran domestik yang terlibat. Namun, perusahaan jasa keuangan UnionPay Internasional telah berperan penting dalam menyederhanakan proses ini, meningkatkan pengalaman bagi tamu global. From my perspective, the fundamental reason for a smooth cross-border payment is the broader use of UnionPay products. Overseas UnionPay cardholders, with their UnionPay card or e-wallet they applied for and use at home, use them the same after coming to China, without downloading or switching other apps. As an international card organization, UnionPay cooperates with domestic and foreign commercial banks, acquirers, and other parties to bridge the differences in payment habits between different countries, so as to ensure the smooth of a foreign card payment. Daerah otonomi Tibet di barat daya Tiongkok sedang menggenjot pasar pariwisatanya dengan meningkatkan fasilitas wisata dan memadukan landscape alamnya dengan pengalaman wisata budaya, terutama selama musim panas puncak tahun ini. Pada bulan Agustus 2024, Danau Yamdrok yang jernih dan perbukitan bergelombang di sekitarnya di kota Shannan, Tibet, menghadirkan hamparan dataran tinggi yang megah. Untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengunjung, daerah yang indah ini telah menambah stasiun oksigen dan mendiversifikasi pilihan makanan dan minumannya yang menarik rata-rata lebih dari 8.000 wisatawan setiap hari. Selain itu, daerah yang indah itu secara cerdik memadukan keindahan alam dengan pesona budaya lokal dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan bertema seperti festival pacuan kuda dan wisata yang memikat semakin banyak pengunjung dengan suasana rakyatnya yang mempesona. 下一步呢，我们将通过美食体验周、文创展示周和我们的服装展示周等系列活动，不断打造新型的消费模式和文旅体验场景，来吸引更多的国内外游客。 Museum Tibet juga telah memperpanjang jam bukanya untuk memberi pengunjung termasuk pelajar lebih banyak waktu untuk menjelajahi sejarah dan budaya lokal. Museum ini juga meningkatkan pengalaman pengunjung dengan memperkenalkan produk budaya dan kreatif serta menyelenggarakan kegiatan budaya yang mendalam. Pada paruh pertama tahun 2024, Tibet telah menerima lebih dari 28 juta pengunjung domestik dan internasional, naik lebih dari 15% dari periode yang sama tahun lalu. Pendapatan pariwisatanya mencapai sekitar 28,6 miliar yuan atau sekitar 63,2 triliun rupiah, naik hampir 10% dari tahun lalu. Sementara perolehan devisa dari pariwisata mencapai 63,1 juta dolar AS atau sekitar 1 triliun rupiah, kenaikan dramatis sebanyak 4,5 kali lipat dari tahun sebelumnya. 这边的讲解啊，还有手工制作啊，都挺好的。然后让小孩自己亲身体验的话，更能直观的让他去了解一下这边的文化，挺不错的。 Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu. Sampai jumpa.